Oke, selanjutnya kita masuk di materi aljabar ya. Nah, apa yang akan kita pelajari di aljabar? Yang pertama adalah apa itu aljabar ya. Jadi pengertian bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat variabel atau peubah. Jadi kata lain dari variabel itu adalah peubah. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, supaya lebih jelas, Bapak berikan beberapa contoh bentuk aljabar ya. Oke, ada P tambah 5, A kurang 2, 4X kurang 9, 7X tambah 3Y kurang 1, minus 2M ditambah 3N. Nah, beberapa bentuk aljabar ini, ada 5 bentuk aljabar yang Bapak tampilkan, semuanya itu memuat variabel atau peubah. Jadi variabel itu, kalau dalam aljabar, dia berbentuk huruf kecil atau dimisalkan dengan huruf kecil ya, mau A, B, C, sampai Z, terserah. Nah, kita lihat untuk P tambah 5 itu variabelnya berapa? Variabelnya adalah P. Di sini adalah A, X, ini X, Y, ini N, dan ini N. Nah, semua ini adalah variabel atau peubah. Jadi variabel atau peubah itu apa? Yaitu lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Kenapa dikatakan nilainya belum jelas? Oke, perhatikan ya. Misalkan di sini P tambah 5. Misalkan Bapak ganti nilai P-nya sama dengan 2, berarti hasilnya berapa? Hasilnya sama dengan 7. Kalau Bapak ganti nilainya P sama dengan 4, berarti nilainya adalah 9. Nah, makanya itu dikatakan variabel itu sebagai peubah, karena nilai variabel itu bisa mengubah nilai dari aljabar ini. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu selanjutnya kita masuk di unsur-unsur aljabar. Nah, unsur-unsur aljabar itu ada apa saja? Yang pertama adalah variabel. Oke, variabel itu yang mana? Variabel itu berbentuk huruf sama yang Bapak jelaskan tadi sebelumnya itu, misalkan A, B, P, Q, R, dan lain-lain. Oke. Nah, yang kedua adalah koefisien. Koefisien itu yang mana? Itu adalah angka yang memuat variabel atau angka yang ada di depan variabel. Terus konstanta. Konstanta adalah angka yang tidak memuat variabel atau angka yang berdiri sendiri. Misalkan 5 ya atau 6. Angka yang tidak ada hurufnya. Nah, yang terakhir adalah suku. Suku adalah variabel beserta koefisien atau konstanta dan dipisahkan oleh operasi hitung, baik itu penjumlahan atau pengurangan. Nah, supaya lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Misalkan bentuk aljabarnya adalah 3P ditambah 5. Nah, yang mana variabelnya? Variabelnya itu yang berbentuk huruf, berarti variabelnya adalah P. Oke, koefisien. Koefisien adalah angka yang memuat variabel atau angka yang ada depan variabel, yaitu 3. Terus konstanta. Konstantanya yang mana? Konstantanya adalah 5. Oke, kita lihat. Oke, koefisien itu adalah 3, variabel P, dan konstanta adalah 5. Terus suku itu yang mana? Misalkan 3P tambah 5. Nah, 3P dan 5 ini dipisahkan oleh tanda operasi penjumlahan. Berarti ada 2 suku. Suku pertama itu adalah 3P dan suku kedua adalah 5. Oke, biar lebih jelas lagi kita perhatikan contoh berikut. Ada negatif 4A pangkat 3 ditambah 3A pangkat 2B pangkat 3 dikurang 8C ditambah 11. Nah, variabelnya apa saja? Oke, variabel yang pertama adalah A pangkat 3 ya, jadi ikut pangkat 3-nya. Jadi A pangkat 3, terus variabel yang kedua ada A pangkat 2, B pangkat 3. Masih ada lagi? Ya, masih ada ya variabel C. Jadi ada 3 variabel. Nah, karena ada 3 variabel, pasti koefisien juga itu akan ada 3. Oke. Koefisien. Nah, apa saja koefisiennya? Koefisien dari A pangkat 3 itu adalah negatif 4. Koefisien dari A pangkat 2, B pangkat 3 adalah 3 ya. Yang terakhir koefisiennya C berapa? Angka yang ada depan C. Oke, bukan 8 ya, tapi mengikut tanda di depannya, yaitu negatif 8. Oke, selanjutnya konstanta. Konstantanya berapa? Oke, angka yang berdiri sendiri atau angka yang tidak ada hurufnya ya, yaitu 11. Oke, selanjutnya kita cari sukunya. Sukunya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Oke, suku pertama itu negatif 4A pangkat 3. Suku kedua 3A pangkat 2B pangkat 3. Suku ketiga apa? Oke, bukan 8C ya, ikut tanda di depannya yaitu negatif 8C. Suku keempat adalah 11. Oke, biar lebih paham lagi, Bapak kasih contoh lagi, ada 2 nomor. Oke, 4X dikurang 9. Variabelnya apa? Variabelnya adalah X. Oke, X ya. Koefisiennya yang mana? Koefisiennya adalah 4.
Konstantanya berapa? Oke, bukan 9 ya, ingat ikut tanda di depannya. Berarti koefisien, konstantanya adalah negatif 9. Oke, kita lihat lagi satu contoh. Oke, variabelnya apa? Variabelnya yang pertama adalah y pangkat 2 ya. Masih ada? Ya, yang ini y. Oke, ada dua variabel, berarti koefisiennya pasti ada 2. Oke, koefisien dari y pangkat 2 berapa? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada angka di depan y pangkat 2, berarti itu ada tapi tidak ditulis ya, yaitu angka 1. Berarti koefisien dari y pangkat 2 adalah 1. Koefisien dari y itu adalah 7. Oke, konstantanya berapa? Bukan 5 ya, ingat selalu ikut tanda di depannya. Berarti negatif 5. Oke, suku. Ada berapa suku? Ada 3 suku ya. 1, 2, 3. Oke, suku pertama itu adalah y pangkat 2. Suku kedua adalah 7y. Dan suku ketiga adalah negatif 5. Oke, paham ya antara variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Oke, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu suku sejenis dan tidak sejenis. Oke, apa itu suku sejenis? Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat variabel yang sama. Jadi, perhatikan di sini ada kata variabel dan pangkat variabelnya itu sama. Nah, kalau suku tak sejenis, variabel dan pangkat variabelnya tidak sama. Oke, biar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Ada dua contoh ya. Oke, kita cari suku sejenis dan tidak sejenis dari soal nomor 1. Yang ini ya. Oke, suku sejenis, perhatikan. Yang pertama itu adalah negatif 3A pangkat 2B. Koefisiennya adalah negatif 3 dan variabelnya adalah A pangkat 2B. Nah, kalau ditanya tadi yang suku sejenis, yang diperhatikan adalah variabel dan pangkat variabelnya. Variabelnya berapa? Variabelnya adalah A pangkat 2B ya, yang ini A pangkat 2B. Oke, cari lagi yang lain yang ada variabelnya A pangkat 2B. Ada ya, yang ini 2A pangkat 2B. Berarti ini 2 itu termasuk suku sejenis. Kita tuliskan negatif 3A pangkat 2B dan 2A pangkat 2B ini sejenis. Masih ada lagi yang lain yang sejenis? Oke, ada ya, 2B dan negatif 5B ya. Perhatikan selalu mengikut tanda di depannya. Ini tanda kurang berarti negatif 5B. Berarti yang sejenis lagi adalah 2B dan negatif 5B. Masih ada yang sejenis? Oke, enggak ada ya. Berarti yang sisa itu adalah 7C dan 10. Itu termasuk suku tak sejenis. Berarti 7C dan 10. Oke. Kita lihat lagi yang soal nomor 2. Suku sejenisnya kita cari. Oke, yang pertama 5P pangkat 2. Variabelnya adalah P pangkat 2. Cari yang lain yang variabelnya P pangkat 2. Oke, ini ya. Ingat, selalu ikut tanda di depannya. Berarti negatif 7P pangkat 2. Oke, kita tulis 5P pangkat 2 dan negatif 7P pangkat 2. Oke, masih ada yang lain? Oke, ada ya, 3P dan 5P. Oke, yang sejenis lagi adalah 3P dan 5P. Masih ada? Oke, sudah tidak ada. Berarti sisanya adalah negatif 6 dan 8Q itu suku tak sejenis. Oke, paham ya suku sejenis dan tak sejenis. Oke, kita masuk lagi di materi berikutnya, yaitu operasi pada aljabar, penjumlahan dan pengurangan. Misalkan ada 3 ayam ditambah 2 ayam. Hasilnya berapa ayam? Hasilnya adalah 5 ayam. Oke, ini Bapak bisa misalkan dalam bentuk aljabar ya. Jadi 3A ditambah 2A sama dengan 5A. Jadi A itu adalah pemisalan dari ayam. Nah, 3A ditambah 2A sama dengan 5A. Ini bisa dijumlahkan karena sama-sama A. Variabelnya adalah A ya. Oke, jadi syarat di operasi penjumlahan dan pengurangan itu harus variabel atau pangkat variabelnya sama. Nah, atau yang di materi sebelumnya dipelajari adalah suku sejenis. Jadi dia bisa dijumlahkan kalau sukunya sejenis. Ini kan A ya, di sini juga A. Berarti mereka sejenis. Oke, biar lebih jelas kita perhatikan contoh. Oke ya. Soal yang pertama, 4M ditambah 5M. Nah, ini adalah suku sejenis, berarti bisa dijumlahkan ya, langsung dijumlahkan. Jadi 9M. Oke, soal nomor 2, 5A ditambah 3A. 8A. Nomor 3, 7B dikurang 2B ditambah 3B. Oke, 7 dikurang 2, 5. Ditambah 3, 8. Berarti jawabannya 8B. Oke, soal nomor 4, 9C ditambah. Oke, soal nomor 4, 9C ditambah 5. Ditambah 2C ditambah 3. Oke, supaya lebih mudah, kalian gabungkan dulu yang suku sejenis ya. Jadi 9C itu sejenis dengan 2C. Tanda depan 2 itu adalah positif atau tambah, berarti tambah 2C. Terus 5 sejenis dengan 3, berarti tambah
5 tambah 3. Oke, selanjutnya kita operasikan. 9 tambah 2 berapa? 11C. 5 tambah 3 ada 8. Berarti jawabannya adalah 11C ditambah 8. Oke, soal nomor 5, 7P ditambah 2 ditambah P kurang 6. Oke, kita kumpulkan 7P ditambah, ya ini ya, P. Terus positif 2, ini negatif 6. Oke, berarti 7P ditambah P. Ingat ya, kalau misalkan ada P, terus tidak ada angka di depannya, itu sebenarnya ada 1 ya, tapi tidak ditulis. Oke, berarti 7P ditambah 1P, berarti 8P. Oke, ini lagi 2 dikurang 6. 2 kurang 6, hasilnya adalah negatif 4. Oke, selanjutnya nomor 6. 4Y dengan positif 2Y. Terus ini lagi negatif 3 tambah 1. Ingat ya, selalu mengikut tanda di depannya ya. Jangan terkecoh. Oke, kita operasikan. 4 tambah 2Y sama dengan 6Y. Oke, negatif 3 tambah 1. Utang 3 dibayar 1. Berarti negatif 2. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Kita kumpulkan 8X dengan negatif 6X. Oke, terus negatif 2 dengan negatif 3. Oke, kita operasikan 8X dikurang 6X. Berapa 8 kurang 6? Berarti 2X. Terus negatif 2 dikurang 3. Utang 2, terus utang lagi 3. Tambah banyak utangnya ya, berarti negatif 5. Oke, lanjut lagi soal nomor 8. Oke, semakin banyak ya variabelnya. Oke, kita gabungkan dulu. 6A dengan 2A. Positif 2A. Oke, 7B dengan negatif 3B. Yang C lagi negatif 5C dengan tambah 7C. Oke, kita perhatikan 6 tambah 2 berapa? 8A. 7B dikurang 3B berarti positif 4B. Negatif 5 ditambah 7, utang 5 bayar 7 berarti positif 2C. Oke, selesai. Selanjutnya nomor 9. Oke, bervariasi lagi ya bentuk soalnya. Kalau dapat soal yang seperti ini, kalian harus ingat dengan sifat distributif perkalian. Yang mana itu sifat distributif? Seperti ini ya. Misalkan ada A dikali B ditambah C, itu caranya kita kalikan ke dalam A kali B ditambah A kali C. Jadi A kali B ditambah A kali C. Sama dengan ini, berarti kita kali ke dalam 2 dikali 3X, 2 dikali negatif 4. Terus ini juga 3 dikali 3, terus 3 kali 5. Oke, kita kalikan 2 kali 3X berapa? 2 kali 3, 6 ya, berarti 6X. 2 dikali negatif 4, negatif 8. Oke, selanjutnya 3 dikali 3X, berarti 9X, positif 9X. 3 dikali 5, positif 5. Oke deh, kita gabungkan yang sejenis ya, 6X tambah 9X ya. Terus ini negatif 8 tambah 15. 6 ditambah 9 berapa? 15X. Terus negatif 8 tambah 15. Utang 8 bayar 15. Berarti positif tuh 7. Oke, sudah selesai ya.